Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak bapak ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini jumpa lagi bersama saya. Tentunya masih dalam channel Muhammad Asri. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti biasanya kita akan membahas tentang materi USPAI tahun 2022. Dan ini merupakan pertemuan yang kelima. Artinya kita akan bahas soal-soal dan kisi-kisi USPAI berikutnya. Nah, sebelum lanjut kepada pembahasan kita pada hari ini, kembali Bapak ingatkan bagi anak-anak Bapak atau Bapak Ibu guru yang melihat tombol subscribe di channel Bapak ini masih berwarna merah, silahkan diklik terlebih dahulu. Kemudian kamu aktifkan lonceng notifikasinya. Setelah itu silahkan like video ini, komentar yang positif, serta bagikan juga ke teman-teman lain dan di media sosial kamu. Terima kasih. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Iringi doa yang Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, sehingga Allah berikan keberkahan ilmu bagi kita dan memudahkan kita dalam mengikuti materi pembelajaran mengenai USPAI tahun 2022 pada pertemuan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kita pada hari ini akan membahas materi USPAI tahun 2022 pertemuan yang kelima. Nah, kisi-kisi nomor 21 sampai nomor 25. Nah, bagaimana bentuk dan isi kisi-kisi nomor 21 sampai 25 ini? Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir. Kisi-kisi nomor 21. Nah, ini KD 3.9 memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan materi yang akan muncul di dalam soal nomor 21 ya. Yaitu mengenai perilaku jujur. Nah, bagaimana bentuk perilaku jujur itu? Nah, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan materi kelas 4 semester 1. Bentuk soalnya itu level 2 ya. Level 2 atau berbentuk aplikasi. Berarti penerapan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana indikator soalnya? Nah, ini contoh indikator soalnya adalah disajikan deskripsi tentang jujur, peserta didik mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti yang harus kamu pahami itu adalah mengenai implementasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa bentuk implementasi jujur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia materinya. Implementasi jujur dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, berkata sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Yang kedua, perbuatan sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang ketiga, mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, tidak mencontek ketika ulangan atau ujian. Yang keenam, menjadi saksi yang adil. Yang ketujuh, menjual suatu barang sesuai dengan harganya.
Yang kedelapan, tidak mengurangi atau melebihkan takaran timbangan. Yang kesembilan, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang kesepuluh, menyampaikan titipan seseorang kepada tujuannya dengan baik dan sesuai. Yang kesebelas, lain-lainnya. Ini merupakan bentuk implementasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ini merupakan salah satu dari jawaban yang benar. Apabila anak-anak Bapak menemui dalam jawaban di soal nomor 21 itu salah satu dari yang 10 ini, maka itulah jawaban yang benar. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana bentuk atau contoh soalnya? Nah, contoh soalnya adalah nomor 21. Ami dipanggil oleh guru agamanya tentang berapa jumlah betul ulangan harian minggu lalu. Sebab gurunya benar-benar lupa memasukkan nilai Ami. Sikap Ami adalah A. Menambah betul dari yang sebenarnya karena gurunya tidak tahu. Yang kedua atau B. Tidak menjawab, itu kesalahan guru. Yang C-nya menyampaikan apa adanya dari jumlah betul yang diterima. Yang D-nya mengurangi jumlah betul dari yang sebenarnya. Nah, ini mana jawaban yang benar? Nah, kita sesuaikan dengan materi tadi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menyampaikan apa adanya dari jumlah betul yang diterima. Nah, itulah bentuk implementasi jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah bentuk contoh soalnya. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Kisi-kisi nomor 22. Yaitu KD 3.6. Memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi yang harus kalian pahami ialah mengenai patuh kepada orang tua. Karena ini yang akan muncul di dalam soal. Yaitu patuh kepada orang tua. Ini merupakan materi kelas 5 semester 1. Nah, bentuk soal atau level soalnya ini, tingkat soalnya itu adalah level 2, berbentuk aplikasi. Berarti, kamu harus memahami dan mengetahui bagaimana bentuk implementasi atau penerapan patuh kepada orang tua itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa apa contoh indikator soalnya ini? Nah, contoh indikator soalnya adalah disajikan deskripsi tentang jasa orang tua atau guru peserta didik mampu menerapkan perilaku terpuji dengan benar. Oke. Materinya, perilaku patuh pada orang tua. Ya. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Yang keenam, memanggil kedua orang tua dengan panggilan terbaik, sopan, santun, dan lemah lembut. Yang ketujuh, merawatnya dengan baik ketika orang tua terbaring sakit atau sudah tua renta. Yang kedelapan, dan lain-lainnya. Maksudnya di sini adalah yang berhubungan dengan perilaku patuh dan taat kepada orang tua. Nah, anak-anak Bapak, ini Bapak ingatkan kembali, jika pada soal nomor 22 itu, pada option A, B, C, dan D-nya, ada salah satu dari yang 7 ini, maka itu merupakan jawaban yang paling benar. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya adalah, semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Mereka akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anaknya. Tetapi, ada kalanya kemampuan orang tua kita terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi keinginan tersebut. Sebagai seorang anak, sikap kita kepada orang tua, jika terjadi hal demikian adalah A. Bersikap santai saja, seperti tidak ada masalah. B. Bersabar atas keadaan orang tua. C. Mendiamkan orang tua. D. Marah-marah kepada orang tua. Mana jawaban yang paling benar di sini? Jawaban paling benar yang sesuai dengan cerita di atas atau deskripsi di atas adalah B, yaitu bersabar atas keadaan orang tua. Karena orang tua belum bisa memenuhi keinginan kita. Maka sikap kita yang terbaik sebagai anak yang patuh kepada orang tua adalah bersabar atas keadaan orang tua. Bukan bersikap santai saja atau seperti tidak ada masalah. Bukan seperti itu ya.
Tapi yang paling benar adalah bersabar atas keadaan orang tua. Sampai orang tua itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu kisi-kisi nomor 23. Yaitu KD 3.7, memahami makna saling menghargai sesama manusia. Nah, yang harus kamu pahami materinya ialah perilaku saling menghargai kepada sesama manusia. Nah, mengenai soal nomor 23 ini materinya. Ini merupakan materi kelas 5 semester 1. Nah, bentuk soalnya adalah level 3 atau penalaran. Kalau penalaran ini, kamu harus benar-benar membaca soal, memahami soal, kemudian melihat jawabannya. Mana yang sesuai dengan perilaku menghargai kepada sesama manusia. Contoh indikator soalnya adalah disajikan beberapa contoh atau narasi perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku saling menghargai kepada sesama manusia. Materinya atau materi yang sesuai, implementasi perilaku. Oke, yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Misalnya dalam agama Islam ada perbedaan pendapat dalam ibadah, seperti membaca doa kunut dalam sholat subuh, ada yang melakukannya dan ada yang tidak melakukannya. Pendirian inilah yang harus kita hargai dan tidak penting diperdebatkan dan dipermasalahkan karena semua ada tuntunan dan dasar hukumnya. Ini merupakan contoh perilaku menghargai. Menghargai apa ini? Menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalnya tidak mengganggu orang dalam melaksanakan ibadah di masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Misalnya dalam musyawarah, ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Yaitu kita dengarkan dulu pendapat teman kita tersebut. Kemudian, nanti kalau seandainya kita tidak setuju, ya kita sampaikan pula pendapat kita bagaimana yang benarnya. Nah, seperti itu ya, contoh saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soalnya adalah perhatikan beberapa contoh perilaku terpuji berikut. 1. Tidak membeda-bedakan suku yang satu dengan suku yang lainnya. 2. Tidak berusaha menonjolkan budaya sendiri dan meremehkan budaya orang lain. Yang ketiga, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu. Dari pernyataan di atas, yang merupakan contoh perilaku sikap saling menghargai terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Mana jawaban yang paling benar? Yang paling benar adalah A, yaitu 1 dan 2, tidak membeda-bedakan suku yang satu dengan suku yang lainnya. Yang kedua, tidak berusaha menonjolkan budaya sendiri dan meremehkan budaya orang lain. Nah, itu yang 1, 2 itu merupakan contoh atau implementasi perilaku jujur dan perilaku menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 24. KD 3.6, memahami sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Materi yang harus kamu pahami ialah mengenai sikap simpatik terhadap sesama. Nah, berarti sikap simpatik saja yang harus kita pahami ya. Sikap toleran itu tidak akan muncul dalam soal nomor 24 karena materi yang akan diangkat yaitu mengenai sikap simpatik. Ini merupakan materi yang kelas 6 semester 1. Ya. Bentuk soalnya merupakan level 3, penalaran. Berarti kamu seperti yang Bapak bilang tadi harus pahami soalnya dulu, baca dengan baik, kemudian baru lihat opsi jawaban yang sesuai dengan sikap simpatik. Contoh indikator soalnya adalah disajikan beberapa contoh perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku simpatik terhadap sesama. Nah, materinya perilaku simpatik terhadap sesama. 1. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. 2. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain.
yang sedang kesusahan atau gembira, artinya merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Yang kelima, ikut membantu korban bencana alam. Yang keenam, mendoakan teman yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Yang ketujuh, lain-lainnya yang sesuai dengan perilaku simpatik. Ini merupakan salah satu dari option-option jawaban soal ini gitu ya. Nah, kita lanjut. Contoh soalnya adalah soal nomor 24 ini contohnya. Perhatikan beberapa perilaku berikut. 1. Tidak mengganggu teman sedang sholat. Yang kedua, tidak menertawakan teman. Yang ketiga, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu. Bentuk pelaksanaan sikap simpatik ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Mana yang merupakan perilaku simpatik di atas dari pernyataan di atas? Jawaban yang benar adalah C, yaitu nomor 3, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau kita feedback, kita lihat ke materi yang tadi, ini merupakan salah satu dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke ya, anak-anak Bapak. Kita lanjutkan ke nomor 25. Ini KD 3.6. Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud pemahaman Quran Surah Al-Kafirun. Nah, ini nomor 36 ini yang akan dibahas yaitu tentang sikap toleransi terhadap sesama. Tadi yang simpatiknya, sekarang yang toleransinya. Ini merupakan materi kelas 6 semester 1. Nah, bentuk soalnya sama dengan yang tadi ya, yaitu level 3 yang berbentuk penalaran. Contoh indikator soalnya adalah disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat menentukan manfaat sikap toleransi. Nah, berarti ini yang akan ditanyakan adalah mengenai manfaat sikap toleransi. Contoh indikator soalnya, manfaat sikap toleransi. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menghindari perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Yang keempat, menciptakan kerukunan, kedamaian, dan ketentraman. Yang kelima, menghilangkan fitnah, kebencian, dendam, dan perperangan. Yang keenam, memperkuat hubungan antar manusia. Yang ketujuh, menciptakan rasa aman dalam kehidupan. Yang kedelapan, menciptakan atau menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kesembilan, menguatkan tali persaudaraan. Yang kesepuluh, menghindari sikap diskriminasi. Yang kesebelas, meningkatkan jiwa nasionalisme. Yang ke-12, memperkuat tercapainya mufakat. Yang ke-13, meningkatkan keimanan. Yang ke-14, lainnya yang sesuai dengan sikap toleransi. Nah, ini merupakan salah satu opsi jawaban dari pertanyaan nomor 25. Jika anak-anak Bapak menemukan salah satu dari nomor 1 sampai 13 ini, itulah jawaban yang paling benar untuk soal nomor 25 ini. Ya, contoh soalnya adalah perhatikan beberapa sikap berikut. 1. Menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan terhindar dari perpecahan. Yang ketiga, memamerkan kekayaan dan kepintaran. Yang keempat, menciptakan rasa tentram dan aman dalam kehidupan. Yang kelima, bersikap tenang dan sederhana. Manfaat sikap toleransi terdapat pada nomor A, 1, 2, dan 3. B, 1, 2, dan 4. C, 2, 3, dan 4. D, 2, 4, dan 5. Mana jawaban yang benar di sini? Nah, berarti ini kamu harus benar-benar cross-check. Harus benar-benar perhatikan pernyataan di atas. Nah, mana yang merupakan manfaat dari sikap toleransi? Yang pertama, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Itu jelas ya. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan terhindar dari perpecahan. 1 dan 2 itu benar. Itu nomor berapa lagi yang benar? Yaitu menciptakan rasa tentram dan aman pada kehidupan. 1, 2, dan 4. Terletak pada opsi jawaban mana dia? Yaitu opsi jawaban B. 1, 2, dan 4. Ini ada di dalam materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini cukup sekian materi dari Bapak ya mengenai
USPAI tahun 2022 ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang ke-6 ya, untuk membahas soal-soal atau kisi-kisi pada nomor 26 sampai nomor 30. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dulu channel Bapak ini, aktifkan notifikasinya, kemudian kamu like dan kamu bagikan juga kepada teman-temanmu yang lain. Kamu bagikan di media sosial kamu dan beri komentar positif dalam video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.